Hai Sobat Jaya, selamat siang menjelang sore. Bertemu lagi dengan saya, Warno Ngapakers dalam acara Unjaya Talk Show. Pada hari ini, hari hari Kamis tanggal 25 Juni 2020, saya akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Dan perlu diingat-ingat bahwa acara talk show ini akan selalu berkelanjutan dan pasti Sobat Jaya akan selalu menerima info dan wawasan yang bermanfaat maksud saya, dan banyak sekali informasi-informasi dari segi prodi-prodi yang ada di Unjani Yogyakarta tentunya. Baik, bersama saya ada Ibu Niken Wahyuning Retno Mumpuni SHMH. Beliau adalah pakar di bidang hukum dan pada kesempatan ini kami Unjaya Talk Show menghadirkan beliau untuk memberikan informasi kepada Sobat Jaya yang ada di rumah terkait dengan serba-serbi konsentrasi dan keunggulan prodi hukum Unjani Yogyakarta. Tapi jangan khawatir Sobat Jaya, pada saat perbincangan dan diskusi saya dengan Ibu Niken, nanti juga akan ada informasi-informasi hukum secara umum, kemudian efek di pandemi COVID-19 serta keunggulan dari prodi hukum di Unjani Yogyakarta. Jadi jangan sampai Sobat Jaya beranjak dan kemana-mana, harus tonton terus @info_unjaya selama 1 jam. Dan di situ juga ada door prize yang akan diberikan kepada Sobat Jaya di rumah. Ya, baik. Langsung saja saya akan memperkenalkan diri, ya, memperkenalkan diri dari Ibu Niken. Ya, Ibu Niken ini adalah ketua program studi dari Prodi Hukum ya di Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta tentunya ya. Nah, beliau ini juga selain mempunyai pekerjaan di Unjani Yogyakarta, beliau juga sebagai advokat dan juga sebagai legal konsultan ya. Beliau mempunyai tempat sendiri ya Ibu Niken ya, tempat sendiri. Alhamdulillah kata Ibu Niken. Nah, di situ siapapun yang ingin berkonsultasi ya Bu ya terkait dengan hukum bisa datang langsung kepada Ibu Niken yang memang luar biasa sebagai pakar hukum ya. Beliau saat ini menjabat ya Bu sebagai ketua program studi dan sebagai dosen juga di sana. Jadi tidak perlu khawatir kalau Sobat Jaya nanti akan bergabung dengan Unjani Yogyakarta di Prodi Hukum. Ya nanti akan bertemu dengan Ibu Niken dan kalau misalnya ingin konsultasi silahkan untuk berkonsultasi. Oke, karena waktunya sudah lebih ya dari jam 2, kita akan masuk saja ke tema ya. Ibu Niken sebelum masuk ke tema nih, Ibu Niken ingin memperkenalkan diri dulu atau sudah cukup tadi yang sudah saya kenalkan tadi? Sudah cukup sekali. Baik, Sobat Jaya, ini saya akan bertanya nih. Nanti kalau misalnya Sobat Jaya ingin bertanya-tanya juga bisa langsung typing di @info_unjaya di live kami ya. Nah, pertama nih saya ada pertanyaan kepada Ibu Niken. Ini kira-kira pandangan terkait dengan tatanan hukum yang ada di Indonesia ini sebelum dan setelah atau saat pandemi ini tuh bagaimana Ibu? Iya, oke. Terima kasih sekali. Ini saya manggilnya Bapak, Mas atau Kak Ano ini ya? Kakak aja Oh iya kayaknya. Kakak. Oke, baik siap. Kak Ano ya. Oh Oke. iya. Kak Warno Oh Kak Ngapakers Warno ya. Ngapakers. Iya. Iya, siap. Oke, baik. Terima kasih Kak Ano Ngapakers atas kesempatannya siang ini. Luar biasa sekali saya diundang di acara Unjaya on air ya, talk show di IG Info Unjaya. Alhamdulillah sekali kesempatan dari Prodi Hukum untuk bisa hadir siang hari ini ya. Oke, tadi mungkin sudah diperkenalkan, terima kasih sudah memperkenalkan. Saya kebetulan memang menjabat sebagai Ketua Prodi di Prodi Hukum Fakultas Ekonomi dan Sosial Unjani Yogyakarta. Terkait dengan yang disampaikan oleh Kak Ano Ngapakers terkait dengan permasalahan atau tata aturan yang ada di negara kita khususnya di masa pandemi ini seperti apa sih, terutama kita kaji dari segi hukumnya seperti itu ya. Sebenarnya ya akan kita temui banyak hal di sini gitu Kak Ano. Jadi
dari segi aturannya sendiri, kita banyak sekali menemukan akhir-akhir ini ketika COVID-19 melanda di negara kita, sungguh luar biasa kan ya. Pasti dampaknya yang kita alami, banyak sekali perubahan-perubahan yang kita alami, banyak sekali yang harus kita sesuaikan, di mana memang ini tidak terbayangkan sebelumnya, bahkan tidak kita pikirkan sebelumnya bakal akan ada COVID-19 ini melanda di negara kita. Bahkan ini sudah mendunia ya, di negara-negara lainnya pun juga banyak sekali dampaknya yang terjadi yang kita alami. Kita akan mengkaji terkait tentang ranah hukumnya itu seperti apa. Oke, saya akan sampaikan dari sisi aturan-aturannya yang ada di negara kita. Kita mendengar banyak sekali ketika COVID-19 melanda, terbit banyak sekali peraturan baik dari pemerintah pusat, kabupaten atau kota yang menerbitkan istilahnya adalah surat edaran. Nah, surat edaran itu merupakan suatu peraturan kebijakan. Surat edaran yang diterbitkan oleh pemerintah, saya rasa banyak sekali mungkin akademisi-akademisi yang sudah meneliti atau mengkaji terkait tentang hal ini. Ada beberapa penelitian yang saya sempat baca, penelitian di Universitas Jember, itu ada penelitian yang menyampaikan bahwa ketika COVID-19 ini melanda di negara kita, perkiraan sekitar bulan Maret, April itu sudah banyak sekali pemerintah yang mengeluarkan surat edaran. Ada lebih dari 193 dan itu baru di lingkup wilayah, baru di beberapa lingkup wilayah, bukan kemudian di seluruh provinsi. Iya, itu hanya di beberapa wilayah, itu udah sekitar 193 dan itu yang menerbitkan baik dari pemerintah pusat, kabupaten ataupun kota. Nah, ini yang menjadikan kemudian masyarakat mungkin bingung dengan keberadaan surat edaran ini. Nah, ini yang menjadi salah satu mungkin problematika yang dihadapi di negara kita. Surat edaran ini seperti apa sih fungsinya, seperti apa sih kekuatannya sebenarnya begitu. Nah, ini kan juga masyarakat harus tahu begitu. Dengan adanya COVID-19 kemudian pemerintah menerbitkan surat edaran itu harus kita kaji. Jadi surat edaran itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Harus surat edaran itu diterbitkan ketika memang ada aturan yang di atasnya mengatur terkait tentang itu. Kalau misalkan berarti harus link ya, iya, ya? harus link. Jadi harus searah gitu. Ketika surat edaran itu diterbitkan ternyata tidak ada aturan di atasnya, nah itu yang menjadi kan salah untuk nanti proses dari penerbitan surat edaran itu sendiri. Nah, itu salah satu problematika dari segi aturan kebijakannya. Kemudian dari segi mungkin problematika yang biasa dihadapi atau yang kita dengar di berita-berita, selain itu banyak sekali nih para pekerja yang istilahnya itu dirumahkan atau di PHK. Jadi istilah dirumahkan ataupun di PHK itu sebenarnya sama. Jadi kalau dirumahkan itu hanya istilah secara halusnya ketika perusahaan itu tidak bisa kemudian langsung serta-merta mengeluarkan istilah pemutusan hubungan kerja. Mungkin kalau yang sudah terlalu ekstrim itu kan PHK gitu. Nah, ini kita mungkin sering dengar atau sering melihat di berita TV itu banyak sekali pekerja yang kemudian dirumahkan karena dampak dari COVID-19 ini ada kemudian seperti itu. Nah, ini kan menjadi dilematika juga antara pengusaha dengan pekerja. Pengusaha ini sebenarnya pengen mempertahankan usahanya, tapi karena di tengah COVID pandemi ini tidak bisa untuk mengoperasionalkan produksinya, sehingga ya mau tidak mau harus mengeluarkan kebijakan untuk pemberhentian hubungan kerja dengan pegawainya itu. Tapi harus ada syaratnya, begitu kan ya Kak ya. Jadi memang harus ada syarat dan prosedural yang hak-hak si pekerja ini harus tetap dipertahankan, karena di negara kita sendiri ada aturan-aturan yang mengacu tentang itu. Salah satunya Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nah, itu mungkin beberapa hal atau permasalahan sebenarnya yang banyak sekali juga ketika kita kemudian melihat permasalahan yang kebijakan kementerian yang mengeluarkan narapidana karena adanya COVID-19 itu kan juga ternyata malah menimbulkan dampak yang luar biasa. Ya, itu kan berarti memang benar-benar pemerintah itu harus melihat, pemerintah itu harus bisa mempertimbangkan apa saja sih seharusnya ketika kita mengeluarkan aturan ini dampaknya itu apa aja. Nah, itu pemerintah harus bisa melihat seperti itu, karena surat edaran atau peraturan dikeluarkan harus ada alasan-alasan atau dasarnya begitu. Iya.
Ibu sangat bagus sekali ya ketika membaca apa namanya kebijakan pemerintah, kemudian Iya, surat edaran yang dikeluarkan yang itu memang dari segi hukum itu hanya berupa himbauan iya, gitu ya. iya, Terus kemudian apa namanya menelaah itu semua gitu ya. Nah, itu ada match nggak sih dengan program studi ibu gitu ya? Kalau misalnya wah belajar di program studi hukum ya dari Fakultas Ekonomi Sosial Unjani Yogyakarta itu juga akan mempelajari itu iya, terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini yang iya, terkini gitu. iya, iya. Kira-kira bagaimana Bu Iya. dilingkan gitu? Oke, jelas sekali. Jadi jelas sekali ada ya Kak Ano ya. Jadi kita tahu bagaimana aturan itu sebenarnya harus dikeluarkan, bagaimana aturan itu sebenarnya apa namanya menjadi cacat demi hukum atau tidak bisa diberlakukan karena kan kita sebenarnya sudah mempelajari nih di bangku kuliah. Ya, jadi seperti yang mungkin saya sampaikan. Jadi nanti mungkin ada dari apa istilahnya Sobat Jaya ya. Iya, Sobat Oke, Jaya, Sobat Sobat Jaya. Jaya yang tertarik ingin mempelajari tentang hukum atau aspek hukum itu akan banyak sekali hal-hal yang kita pelajari di situ. Nah, salah satunya seperti yang saya sampaikan tadi terkait dengan analisis kebijakan-kebijakan pemerintah, peraturan-peraturan pemerintah, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan seluk-beluk apa kehidupan yang ada di dalam masyarakat itu dipelajari. Nah, ada beberapa mata kuliah memang yang semua mahasiswa prodi hukum harus mempelajari ini, tidak hanya apa namanya tidak hanya di beberapa univ aja tapi hampir semua universitas yang mana fakultas hukum atau prodi hukum mempelajari ini. Misalkan kalau kita ingin tahu tentang aturan kebijakan tentang pemerintah itu ada mata kuliah yang kita pelajari tentang peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan itu kita mempelajari tentang bagaimana legislasi itu dilakukan, bagaimana tahapan awal pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan itu prosedurnya apa saja. Kemudian selain itu kita kalau ingin mengkaji tentang apa namanya aturan yang ada di dalam suatu negara, ada hukum tata negara. Hukum tata negara itu juga adalah basicnya di mana Bisa aturan ini itu dulu Bu. Ini ini. saya tertarik nih terkait Oke. dengan perundang-undangan dan tata negara nih. Siap. Yang saat ini tuh lagi in sekali ya sampai ada demo gitu ya Oke. terkait dengan apa sih namanya mau merubah Pancasila atau Oh, apa kayak iya. gitu. Nah itu Ideologi Pancasila. iya ideologi Pancasila dan itu sebenarnya seperti kayak tubuh kita sedang dicabik-cabik gitu ya. Apakah itu rumornya benar atau tidak gitu. Nah kalau misalnya dari segi hukum itu bagaimana pandangan Ibu? Jadi memang yang terupdate sekarang ini, apalagi baru-baru ini memang beberapa aliansi atau organisasi masyarakat ormas itu malah belum lama ya apa ada aksi di 0,0 kilometer. Nah itu Kemarin kalau tidak iya, salah sama dan yang di Jakarta juga betul, ya. tidak hanya di Jogja, di beberapa daerah juga memang banyak yang protes dengan kan diusulkannya ini sebenarnya baru usulan ke Prolegnas. Rancangan undang-undang tentang haluan ideologi Pancasila. HIP yang kita kenal, haluan HIP, ideologi HIP. Pancasila Iya. ya. Jadi memang wajar sih masyarakat protes tentang aturan ini atau mungkin ormas juga banyak yang protes tentang aturan ini karena memang kalau misal dikaji dari segi hukum atau segi tata negara itu suatu ideologi atau suatu pedoman itu tidak bisa serta-merta dijadikan sebagai peraturan perundang-undangan. Mungkin salah satu dari hal yang menjadi alasan ormas-ormas itu mereka pada aksi atau demo itu salah satunya itu karena ideologi itu kan sejatinya adalah suatu pemahaman ya, suatu pemahaman ataupun suatu bentuk dari bukan suatu aturan yang benar-benar harus diterbitkan atau dirancang sebagai undang-undang, itu tidak, karena sulit untuk mengadopsi istilah ideologi Pancasila ke dalam ranah undang-undang tersebut karena memang ada beberapa masih yang pro kontra dengan undang-undang ini, rencana undang-undang ini. Jadi memang bagaimana ya caranya untuk masyarakat itu bisa ya salah satunya kan hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, ya, menyampaikan aspirasi, pendapat. betul. Memang salah satunya kan itu dan itu tidak bisa kita cegah karena Iya. kebebasan berpendapat kan merupakan salah satu hak dari warga negara yang memang sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Iya, betul. itu memang tapi kita harus benar-benar tahu seperti apa dan paham seperti apa kita harus menyampaikan aspirasi kita. Memang kalau tidak sesuai dengan hati nurani tiap masyarakat yaitu
silahkan disampaikan seperti apa. Karena negara negaranya. kita juga negara demokrasi Iya, ya. negara demokrasi dan negara Betul, hukum. Jadi iya. memang diberikan hak kepada semua warga negara. Iya. Gitu. Nah itulah Sobat Jaya. Kalau misalnya di prodi hukum tadi ada konsentrasinya yaitu mempelajari ilmu perundang-undangan dan tata negara gitu ya. Ya pasti akan menyoroti terkait dengan hal-hal terkini yang terjadi di Indonesia dan bahkan di dunia. Ya, seperti yang kemarin kasusnya Trump atau misalnya yang rasis dan lain sebagainya itu pasti dibahas kan ya Bu ya. Pasti paham lah terkait dengan. Iya pasti paham. Karena di di prodi hukum sendiri ada istilahnya mata kuliah hukum internasional. Oh, ada hukum organisasi internasional. Nah, Jadi Sobat ya. Jaya tidak hanya membahas terkait dengan perundang-undangan aja ya sama tata negara, tapi juga ada hukum internasional ya. Kalau misalnya Sobat Jaya misalnya ya, mungkin kalau mau pergi ke luar negeri gitu, pasti di prodi hukum juga akan mempelajari hukum itu ya, atau misalnya trade ya untuk perdagangan gitu, ada yang pengen wirausaha. Nah, wirausahanya itu internasional, internasional ekspor impor. Nah, di prodi hukum mempelajari itu ya, Bu. Iya, jadi mungkin akan saya sampaikan juga beberapa konsentrasi atau kejurusan di prodi hukum sendiri ya. Tadi seperti hukum internasional memang wajib kita pelajari di prodi hukum. Kemudian selain itu kalau erat kaitannya dengan istilahnya person to person. Jadi kan selain permasalahan publik seperti aturan perundang-undangan itu masalah publik ya. Kalau misalnya private itu ada juga istilahnya hukum perdata, Pak. Hukum perdata itu mempelajari tentang bagaimana sih permasalahan yang dihadapi antara orang per orang. Nah, permasalahan tersebut juga bisa diselesaikan seperti apa jalur penyelesaiannya. Seperti misalkan ada musyawarah, mufakat, mediasi. Kemudian setelah tidak adanya mediasi bisa kemudian baru diajukan gugatan ke pengadilan. Nah, itu tapi ada teknisnya yang memang harus dipelajari. Itu dari ranah privat. Kemudian kalau dari ranah publik di prodi hukum sendiri itu mempelajari istilahnya hukum pidana. Hukum pidana itu mempelajari lebih ke arah publik di mana adanya suatu tindak pidana atau permasalahan hukum yang berdampak kepada orang lain yang orang lain itu merasa dirugikan dari adanya perbuatan hukum tersebut. Nah, itu diselesaikan melalui jalur pidana. Jadi kejurusan atau konsentrasi itu banyak hal, baik ranah publik, ranah privat, kemudian ranah internasional, kemudian bisa jadi juga ranah di hukum militer. Nah, salah satunya itu nanti yang akan kita bahas, keunggulan ternyata hukum militer. Oh gitu, ternyata Sobat Jaya keunggulan dari program studi Hukum Fakultas Ekonomi dan Sosial itu adalah hukum militer. Jadi memang ini berbeda dengan universitas yang lainnya gitu. Ya, jadi hukum militer itu ya memang hanya ada di Unjani Yogyakarta ya. Jadi jangan ragu kalau misalnya, wah saya adalah militer. Saya ingin tahu deh kebijakan hukum di bidang militer seperti apa sih. Nah, Sobat Jaya bisa daftar langsung ke Unjani Yogyakarta, khususnya adalah program studi hukum. Ya, nah di situ juga sebenarnya di prodi hukum juga sudah bekerja sama gitu ya. Tapi sebelum masuk ke situ, ya, saya ingin nambah lagi nih sebelum masuk ke keunggulan prodi hukum ya. Nanti pasti Sobat Jaya akan menanti-nantikan kira-kira hukum militer itu apa sih sebenarnya. Nah, nanti kita bahas ya. Nah, ini satu aja saya ingin nanya ke Bu Niken. Tadi berkaitan dengan hukum internasional ya. Pasti Sobat Jaya di rumah itu pernah namanya melihat berita atau bahkan baca berita nih terkait dengan orang Indonesia guys, orang Indonesia Sobat Jaya, ternyata ya mereka itu ada salah satu dari warga negara Indonesia yang jalan-jalan ke luar negeri Australia, malah mohon maaf ya, malah nyuri di situ di toko dan barangnya tuh branded sekali gitu. Kalau mau nyuri sebenarnya gampang sekali ya. Harusnya nggak usah dibawa-bawa gitu ya. Wong itu harganya ratusan juta gitu ya atau berapa miliar gitu ya. Harusnya itu jangan dibawa, jangan ditenteng, masukkan aja bagasi aman gitu. Nah, itu gimana nih ceritanya? Maksudnya sorotan dari prodi hukum FES Unjani Yogyakarta terkait dengan hal tersebut. Oke. Ya. Jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa juga ada banyak sekali permasalahan atau ya istilahnya suatu tindak pidana yang dilakukan masyarakat kita yang dia berada di luar negeri ternyata melakukan suatu tindakan kriminal, tindakan tindak pidana seperti itu ya. Jadi memang ada aturannya tersendiri di situ. Ketika orang Indonesia melakukan suatu tindak pidana di negara luar, di negara asing, misalkan tadi contohnya di Australia. Nah, kemudian hukum mana yang berlaku di situ? Kita harus dipelajari di situ. Hukum mana yang berlaku gitu kan. Nah, sesuai dengan hukum internasional yang ada, jadi
ketika seseorang melakukan tindak pidana di luar negeri, lah itu hukum yang berlaku yang ada di luar negeri, Yang seperti ada itu. di negara tersebut Iya, ya. di negara tersebut, Oke. di negara Australia, Iya, di mana dia melakukan suatu tindak pidana di situ. Hmm. Nanti juga bisa berbanding terbalik juga ketika orang asing misalkan melakukan suatu tindak pidana di negara kita, di Indonesia. Ya berarti istilahnya yang dipakai adalah negara atau hukum yang ada di negara kita. Bagaimana negara kita nanti menerapkan suatu kebijakan atau menerapkan suatu efek jera kepada si misalkan yang membuat suatu tindak pidana atau kriminal tersebut, seperti itu. Jadi negara kita misalkan ada nih kan undang-undang atau dari segi ranah pidana itu ada kitab undang-undang hukum pidana. Di situ kan ada banyak sekali pasal di situ. Jadi nanti Sobat Jaya nggak usah khawatir ya. Ketika orang itu ketika mau masuk di prodi hukum mesti dia kemudian mempunyai pikiran, wah saya harus hafal nih pasal-pasal yang ada dalam KUHP, wah saya harus hafal nih dengan peraturan-peraturan yang ada di negara kita. Enggak, jangan harus gitu. kayak gitu Iya, ya, enggak harus kayak itu. enggak. Saya nggak hafal Iya. pasal-pasal yang ada di dalam Iya, KUHP orang gitu kan. seperundang-undangan aja bukunya seabrik Iya. kayak gini, tebel-tebel Iya, banget ya. jadi nggak perlu khawatir kita harus hafal dengan pasal-pasal yang ada di situ. Tapi kita harus pahami, kita harus tahu gitu. Oke, harus paham. Iya, intinya kita harus ya. paham. Ya. Jadi ketika memang ada aturan seperti itu tadi, permasalahan hukum yang ada di negara kita, kemudian orang asing melakukan tindak pidana di negara kita, ya hukum kita lah yang berlaku sesuai dengan pasal yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ada di negara kita, begitu. Oh ya, baik. Terima kasih Bu Niken penjelasannya ya. Jadi kalau misalnya Sobat Jaya ada berurusan dengan hukum internasional, itu berurusan dengan hukum di negara tersebut berlaku. Ya kalau misalnya di Arab, hukumannya misalnya dipancung dan sebagainya ya, itu bahaya konsekuensi gitu. Jadi kalau misalnya pergi ke luar negeri ya jangan sampai berbuat kesalahan gitu ya. Harus benar-benar menjaga diri gitu. Oke, lanjut Ibu Niken. Tadi kan Ibu Niken bilang nih ternyata keunggulan dari program studi hukum Fakultas Ekonomi dan Sosial Unjani Yogyakarta adalah hukum militer. Keren banget ya, hukum militer itu berbeda dengan universitas lainnya. Nah, itu gimana sih hukum militer itu apa sih sebenarnya gitu? Baik, jadi terima kasih Kak Anong. Jadi yang membedakan memang di prodi kita dengan prodi yang lainnya mungkin juga ya tidak menutup kemungkinan juga ada fakultas hukum lain juga yang memang ada keunggulan tentang hukum militer. Cuman kan memang kita juga mencari nih dari sisi pembedanya itu apa sih sebenarnya dengan prodi-prodi hukum yang lainnya. Nah, pembedanya gitu. apa sih Bu? Iya. Bedanya? Saya juga kepo nih, Sobat Jaya di rumah pasti kepo. Oke, baiklah. Ya, apa itu Bu? Jadi sekarang di prodi hukum ini memang kita konsentrasinya atau keunggulannya lebih kepada hukum militer. Jadi beberapa mata kuliah yang ada di prodi hukum itu ada mata kuliah tentang hukum militer. Ada beberapa mata kuliah mungkin akan saya sebutkan mahasiswa nanti calon mahasiswa atau Sobat Jaya nanti yang tertarik ingin bergabung dengan prodi hukum FES Unjani Jogja itu nanti akan dibekali mata kuliah seputar tentang hukum militer seperti hukum pengantar militer, kemudian hukum disiplin militer, hukum humaniter, hukum praktek peradilan militer dan pidana militer, kemudian ada beberapa hal lagi lah yang terkait tentang hukum militer. Nah, berarti militer ini tidak hanya TNI Angkatan Darat ya Bu ya? iya. Karena Unjani Yogyakarta khususnya itu TNI Angkatan Darat karena kita yayasan TNI Angkatan Darat, tapi prodi hukum di Unjani Yogyakarta ini ya hukum militer itu seluruh TNI atau militer, bahkan polisi masuk nggak itu Bu? Kalau Nggak ya? polisi mungkin bisa mempelajari juga. Bisa Kalau mempelajari. ingin memahami terkait tentang hukum militer itu juga bisa. Tapi Oke. lebih kepada ranahnya kita terkait militer itu ya kalau TNI kan ada angkatan darat, Yap. udara dan laut. Yap. Kita mempelajari terkait tentang itu semua. Oke. Begitu. Jadi bisa tahu segalanya ya. Iya. Kalau misalnya hanya belajar di angkatan laut ya cuma angkatan laut doang hukumnya yang diketahui ya. Tapi kalau di prodi hukum FES Unjani Yogyakarta ya mau pelajari 3 hal tadi. Hukum militer di AD, hukum militer di AL, hukum militer di Udara. AU gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir ya Sobat Jaya, bagi yang masih SMA atau SMK silahkan daftarkan diri Anda segera karena ini masih pembukaan ya. Jadi jangan sampai ketinggalan registrasi cepat supaya nanti bisa kebagian gitu ya. Karena proses pembelajarannya juga ada daring sama ada luring ya. Iya. Karena kan memang sekarang ini sedang kita dihadapkan dengan kondisi seperti ini, jadi memang mau tidak mau kita menerapkan dengan sistem daring secara online gitu. Tapi itu juga menjadi pemicu kita untuk bagaimana nanti mahasiswa itu tetap bisa semangat, termotivasi dengan
proses pembelajaran yang memang masih baru juga dihadapi oleh mahasiswa. Nah, mungkin ada beberapa hal juga yang terkait hukum militer tadi Kak Ano yang mungkin bisa saya sampaikan, bahwa selain dari apa mata kuliah yang kita pelajari tadi, nanti pun juga dari tenaga pengajar akan kita juga hadirkan dari praktisi atau dari akademisi yang memang beliau-beliau ini concern di bidang hukum militer, dan kita pun juga sudah beberapa menjalin kerjasama dengan instansi-instansi militer yang harapannya ke depannya nanti dari beberapa pejabat instansi militer tersebut bisa membantu kami untuk menjadi tenaga pengajar di Prodi Hukum Unjani Jogja ini gitu. Oke, jadi memang nanti kemungkinan bisa ada pengajar dari militer ya, karena memang ya sebenarnya nggak mungkin gitu ya, tapi ini pasti ada gitu. Karena apa? Karena memang Unjani Yogyakarta itu sudah bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut gitu ya, dan nanti akan dijajaki lagi terkait dengan TNI Angkatan Udara gitu ya, terkait dengan hukum militernya. Jadi nanti tim pengajarnya bisa jadi dari militer. Kita udah kerjasama di situ, jadi nggak perlu khawatir. Nah, ini ada pertanyaan ya sebelum saya lupa dan sebelum hilang chatnya. Ini kira-kira apa sih pentingnya gitu ya mahasiswa harus menguasai hukum militer daripada mempelajari hukum biasa gitu Bu, atau hukum yang secara umum? Jadi ya sebenarnya sih penting untuk kita bisa mempelajari baik itu dari kajian hukum apapun ya Pak ya, tidak hanya hukum militer. Mungkin karena kebetulan memang keunggulan kita tentang hukum militer, jadi sevisi juga di prodi kita, di prodi hukum juga, bahwa inti dari visi kita itu kan pemahaman terkait tentang hukum militer secara komprehensif. Kemudian dari sisi situ kita merasa bahwa perlu juga ini masyarakat sipil khususnya paham dan tahu tentang seluk-beluk tentang hukum militer itu seperti apa sih, karena kedepannya tidak juga menutup kemungkinan untuk masyarakat sipil juga bisa berkontribusi di instansi militer, Mbak, ya seperti itu. Jadi ya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan masyarakat sipil di sini ketika dia tahu concern tentang hukum militer. Misalkan kita tahu nih tentang tindak pidana militer, tentang proses peradilan militer, tidak menutup kemungkinan sipil juga bisa masuk di situ. Seperti halnya ketika ada nih permasalahan tentang angkatan, misalkan tentang hukum militer ya, keterkaitan dengan hukum militer yang mana diselesaikan di pengadilan militer. Di situ bisa masuk suatu penegak hukum di situ, penegak hukum di mana advokat juga bisa masuk di ranah hukum militer. Hanya saja ada memang prosedur atau persyaratan tertentu yang harus dilengkapi begitu. Jadi memang tidak menutup kemungkinan masyarakat sipil juga bisa membantu untuk proses penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh angkatan atau oleh TNI ketika berhadapan dengan hukum, ketika proses penyelesaian di pengadilan. Jadi walaupun secara fokus atau dipusatkan untuk pengacara atau pembela hukum yang menangani di situ adalah dari kalangan militer, tapi dengan seizin dari instansi militer tersebut bisa memungkinkan untuk instansi masyarakat sipil masuk di situ. Tapi selain itu juga masyarakat sipil mungkin bisa masuk, tidak serta merta juga bisa masuk di ranah militer, karena memang ada pendidikan khusus lagi nanti untuk masuk ke ranah militer ya. Mungkin yang saya luruskan di situ juga nanti Pak. Jadi berarti setelah lulus S1 kemudian dia akan masuk pendidikan militer ya, terus untuk kemudian nanti dia bisa akan langsung masuk diakui di ranah militer itu sendiri. Ya, tapi sama seperti tenaga kesehatan gitu ya. Tapi kan kalau sudah menempuh jenjang S1 untuk kemudian masuk ke ranah militer kan tempuh pendidikan tidak terlalu lama, sekitar 6 sampai 8 bulan nanti untuk menempuh pendidikan berarti hanya militer. Kurang dari 12 tahun nih kalau misalnya ada Sobat Jaya yang memang tertarik masuk ke prodi hukum dan kemudian masuk atau ingin bekerja di tatanan militer gitu ya, itu bisa melanjutkan setelah lulus S1 kemudian melanjutkan di tatanan militer dan nanti bisa diakui dan akan dapat ijazah juga ya dari TNI. Itulah tadi ya, jadi penjelasan dari Ibu Niken Sobat Jaya pasti sudah jelas ya. Jadi memang tidak hanya belajar hukum secara umum tapi juga belajar hukum militernya, jadi malah lebih komplit ya sebenarnya daripada Sobat Jaya cuma dapat itu ada bonusnya, sebenarnya itu malah lebih bagus ya. Kalau saya kan belum dapat.
Oke, ini ada pertanyaan nih ya. Ini mumpung masih bisa kebaca, ada dari pertanyaannya dari Joni Hidayat 209. Apa syarat khusus ada syarat khusus tidak ya daftar di prodi hukum? Oke. Kalau untuk syarat khusus itu tidak ada. Jadi memang sesuai dengan prosedural atau syarat-syarat yang biasa lah. Nanti kan Biro KPP ya yang mungkin lebih tahu dan lebih paham untuk syaratnya. Tapi untuk syarat masuk di prodi hukum sendiri itu tidak ada syarat-syarat khususnya. Ya sesuai dengan apa namanya yang dicantumkan atau ditentukan oleh universitas Berarti itu sebenarnya sendiri. kalau masuk ke prodi hukum bebas dong ya, terserah misalnya lulusan SMA, Iya, SMK, SMK atau baik dari pondok pesantren iya, gitu ya. bisa Itu dari ranah bisa semua sebenarnya. apapun. Dan yang penting kalau misalnya pengen masuk ke jalur PMDK tinggal di scan raportnya gitu dari semester 1 sampai semester 5, kemudian dikirimkan ke tim PMB dan di situ nanti bisa langsung dicek apakah nanti nilainya lebih dari yang disyaratkan oleh prodi hukum dan prodi-prodi lainnya, misalnya lebih dari 65 atau kalau di kesehatan itu lebih dari 80 gitu ya. Iya. Itu bebas tes gitu ya. Tinggal masuk gitu, Iya. tinggal registrasi. Betul. Kan mudah sebenarnya. Ya, Terus itu kemudian kan ada yang terkait tentang keluarga Oh, besar TNI TNI AD ya, itu kan juga menjadi hal yang istimewa bagi Betul. prodi-prodi yang lainnya juga di Unjai. Betul, iya. Jadi kalau misalnya Sobat Jaya yang keluarganya, bapaknya, ibunya gitu ya, dan itu adalah TNI Angkatan Darat, itu ada potongan ya. Potongannya itu sekitar 10% untuk Fakultas Kesehatan, kemudian 25% untuk Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi serta Fakultas Ekonomi dan Sosial, termasuk Prodi Hukum. Lumayan loh 25% misalnya nih ya. Di prodi hukum itu total biayanya 34.170.000. Coba bayangkan dipotong 25% berapa itu? Ya sekitar 7 sampai 8 juta ya. Jadi 34 juta. Berarti selama 4 tahun cuma bayar sekitar 26 juta. Wah, Udah sekali murah ya. sekali. Udah all in loh guys, udah all in loh Sobat Jaya. Kalian sudah dapat terkait dengan ilmu hukum secara umum dan juga kalian dapat ilmu hukum secara militer. Jadi hukum militer gitu ya, karena keunggulannya adalah hukum militer. Jadi kalau misalnya TNI Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara membutuhkan membutuhkan lulusan sarjana hukum yang di bidang militer, itu bisa lah lihat ke Unjani Yogyakarta karena keunggulannya Tentang hukum militer. betul sekali. Terima kasih Mas Joncon, Kakak Jojon terkait dengan pertanyaannya. Oke, saya ingin mengingatkan ke Sobat Jaya, jika Sobat Jaya yang menonton live IG ini ingin kirim-kirim salam, silahkan typing di di komentar di live IG @info_unjaya, terus kemudian nanti kalau saya bisa baca nanti saya akan bacakan gitu ya, langsung saya bacakan. Terus kalau misalnya ada yang ingin bertanya silahkan langsung bertanya. Mumpung waktunya masih 30 menitan ya, jadi masih lumayan banyak dan ada door prize. Nah sebelum kita masuk ke pertanyaan saya selanjutnya, ini ada door prize nih. Silahkan, ini 25 viewers ya. Silahkan menjawab pertanyaan dari kami. Mau Ibu Niken atau saya ini yang menanyakan? Ibu Niken coba Bu, Ibu Niken. Mike Bu, Mike. Oh iya, maaf. Oke, pertanyaannya mungkin bisa menyebutkan 2 mata kuliah yang ada di prodi hukum khususnya. Konsentrasinya ya, Iya, tadi yang sudah disebutkan yang sudah ya. saya sampaikan tadi. Mungkin Oke. konsentrasi atau jurusan di prodi hukum, 2 jurusan atau konsentrasi yang ada di prodi hukum khususnya FES Unjani Jogja itu apa? Silakan. Oke, silahkan ketik, saya tunggu 1 menit sampai 2 menit ya untuk typingnya. Silahkan bagi Sobat Jaya yang sedang nonton live IG ini, jawab, ketik, typing di kolom komentar live @info_unjaya ini. Pertanyaannya adalah apa sih konsentrasi dari, apa sih mata kuliah atau konsentrasi, ya sebutkan 2 saja yang ada di Prodi Hukum FES Unjani Yogyakarta. 2 aja, tadi sudah Bu Niken sebutkan dan saya ulang-ulang terus juga ya. Silahkan typing sekarang juga, terus kemudian nanti akan kami berikan ya terkait dengan door prize yang sudah kami sediakan. Itu ada uang pulsa sekitar 100.000 rupiah.
Lumayan, hanya nonton live IG selama 1 jam, terus kemudian dapat door prize 100.000 lumayan. Terus ada juga door prize ya terkait dengan dapatnya satu domain dan satu host sebanyak 1 giga. Yang kemarin itu masih ada ya banyak gitu ya. Nah, Turah-turah. iya masih turah-turah, silahkan ketik ya jawab pertanyaan dari Ibu Niken tadi. Apa sih? Sebutkan 2 jenis konsentrasi dari prodi hukum di FES Unjani Yogyakarta. Oke, siapa? Kalau misalnya belum ada yang jawab, oh ada nih. Wah ternyata saya lihat ke bawah sudah banyak yang komentar. Wah ini ada Pak Adi hukum militer, Rengganis hukum perdata dan hukum militer, ada Dina Khoirwati kemiliteran dan hukum militer. Nanti Ibu Niken pilih ya siapa yang ini. Ada Kak Fatma hukum perdata dan hukum militer. Ada Kristanti Rahma hukum militer dan hukum perdata, Wulandari Teti hukum perdata dan hukum militer. Kira-kira ada yang benar nggak ini Bu? Sebenarnya rata-rata benar sih. Yang paling awal ya, Iya bisa yang itu paling awal. ada Rengganis. Oke. Rengganis mahasiswa atau viewers dari luar ini Viewers ya? dari luar sepertinya ini Pak. Oke, selamat Kakak Rengganis dapat door prize dari kami dan nanti akan kami DM secara personal dan akan kami tanya alamat dari atau misalnya dapat pulsa berarti akan kami tanyakan kontak person dari Kakak Rengganis ya, nanti tunggu ya DM-nya ya. Ini saya screenshot dulu. Oke, sudah dapat. Oke, kita lanjutkan lagi dan terima kasih bagi yang sudah menjawab. Ternyata kalah cepat ya Sobat Jaya. Nanti tunggu aja, masih ada door prize lanjutannya. Jadi jangan kemana-mana. Oke, Ibu tadi kan sudah menjelaskan ya terkait dengan keunggulan dari prodi hukum ya, yaitu hukum militer. Nah, kira-kira kegiatan dari mahasiswanya gitu ya, yang dari tahun 2018 ya, yang 2018 sudah belajar di prodi hukum FES Unjani Yogyakarta. Kira-kira kegiatan mahasiswa itu apa supaya Sobat Jaya yang belum kuliah ini ya, yang sedang nonton itu bisa tertarik nih ya, kira-kira kegiatannya apa? Siapa tahu malah menarik banyak kegiatannya. Silahkan Bu. Iya. Iya, jadi memang kebetulan di prodi kami itu ada dua angkatan Kak. Jadi angkatan 2018 dan 2019 yang rata-rata memang mahasiswanya luar biasa aktif sekali di prodi hukum kebetulan ini. Jadi memang alhamdulillah kemudian kita sebagai pengelola, kemudian saya bersama dosen-dosen prodi hukum yang lainnya juga selalu memberikan motivasi, memberikan semangat kepada para mahasiswa di sini, dan rata-rata mahasiswanya kan itu ada di luar, asalnya dari luar kota, bahkan luar pulau, rata-rata malah banyak yang dari luar pulau gitu Pak. Jadi bagaimana sih memberikan motivasi semangat pada mereka selain dari kegiatan yang ada di dalam ruang kelas. Selain kegiatan akademik, kita juga mengupayakan untuk anak-anak ini bisa berkegiatan dari segi non akademiknya seperti apa begitu. Selalu kita dukung apapun itu kegiatannya, asal itu membawa nilai positif bagi mahasiswa itu akan selalu kita dukung, karena kita sebagai pengelola prodi juga kita selalu memotivasi, dan bentuk motivasi kan kita juga dekat juga dengan mahasiswa, karena kebetulan kan jadi baru 2 angkatan, jadi kedekatan kita dengan mahasiswa kan itu menjadi lebih erat ya, ya, lebih erat, ya. lebih dekat, dan kita bisa saling tahu begitu. Betul. Dan perlu diingat bentar dulu, dan perlu diingat Sobat Jaya, untuk ketua program studi, dosennya itu welcome sekali loh dengan mahasiswanya ya. Jadi seperti kawan sendiri gitu ya. Betul, Dan Pak. malah kadang mahasiswa juga dilibatkan di dalam setiap agenda kegiatan ya Tridharma dosen ya. Betul Kira-kira sekali. apa Bu contohnya di prodi hukum? Iya, jadi kan memang kebetulan juga dosen-dosen kami ini dosen-dosen muda, dosen-dosen milenial ya istilahnya. Jadi memang kita mengupayakan untuk kedekatan dengan mahasiswa itu ya bisa lah untuk nanti kemudian kita libatkan di dalam bentuk Tridharma perguruan tinggi, misalkan seperti penelitian kemarin kita melibatkan beberapa mahasiswa di situ untuk
mahasiswa ini mempunyai peran atau mempunyai fungsi di mana membantu kita dari segi nanti survei lapangan, kemudian kita juga ajak diskusi para mahasiswa ini untuk nanti lebih paham dan tahu atau mengenal apa sih yang akan kita lakukan ke depannya, karena di sini juga bisa memberikan bekal ke mahasiswa tersebut. Karena kan rata-rata angkatan 2018 kan semester 4, jadi bentar lagi kan mereka juga akan menempuh tugas akhir. Jadi mereka juga harus tahu nih bagaimana sih nanti ketika penulisan tugas akhir itu mereka sudah punya pengalaman ketika kita ajak penelitian, pengabdian seperti itu. Oke, ini masuk ke tugas akhir ya. Kira-kira bocorannya nih. Apa ini? Bocorannya gitu ya. Kalau misalnya kan ini baru mahasiswa yang masuk ke semester 4 ya, dan besok akan masuk ke skripsi ya. Ya, nanti semester 5 ya nanti itunya. Nah, kira-kira dari prodi hukum itu menjembatani atau tidak gitu ya dari ketua program studinya maupun dosen-dosennya nih kepada mahasiswa atau calon mahasiswa yang ingin benar-benar bergabung di Unjani Yogyakarta, khususnya adalah prodi hukum. Kira-kira bocorannya ada nggak Bu nih kalau misalnya skripsi nanti disusah-susah nggak, nanti malahan lama banget saya kuliahnya di Unjani Jogja gitu. Iya, kalau bisa sih untuk untuk ya tetap kita sesuai menjalankan amanah prosedural seperti apa, memang tahapan-tahapan apa saja yang seharusnya dilakukan oleh mahasiswa itu, karena kan ya seperti yang mungkin pengalaman kita ya Kak ya, dulu waktu menempuh skripsi ataupun tesis itu kan kita harus berjuang dulu, bagaimana sih perjuangan seorang mahasiswa itu biar mereka juga merasakan gitu loh, perjuangan untuk membuat tugas akhir skripsi itu penuh tantangan lah istilahnya kayak gitu. Tapi kita sebagai dosen pun juga sebisa mungkin tidak mempersulit mahasiswa. Sebisa mungkin ketika mahasiswa memang ingin diskusi, ingin menanyakan terkait tentang seputaran tugas akhir, yaitu akan kita akan kita berikan pendampingan, akan kita berikan selalu motivasi, dukungan. Cuman kan ya memang ini yang sekarang ini yang bisa kita lakukan karena mahasiswa juga semester depan baru akan tempuh semester 5. Jadi rata-rata kan besok anak-anak mahasiswa ini menempuh tugas akhir di semester 7. Jadi untuk mempersiapkan tugas akhir itu kita ikut sertakan dalam berbagai kegiatan, baik itu dari segi akademik maupun non-akademik, baik dari segi kegiatan untuk penelitian, pengabdian, beberapa mahasiswa juga sudah kita libatkan, dan alhamdulillah antusiasmenya mahasiswa itu tinggi dan semangatnya mahasiswa itu tinggi ketika kita libatkan di situ, karena pengalaman-pengalaman baru yang mereka hadapi itu yang mereka menjadikan semangat untuk itu, dan kemudian makanya kita pun sebagai dosen juga kita semangat untuk kemudian mengajak mereka. Dan selain itu pun juga mahasiswa prodi hukum ini kan dituntut untuk aktif gitu ya Kak ya. Jadi di beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh universitas lain kemarin beberapa kali mahasiswa kami mengikuti istilahnya kompetisi debat ilmiah yang diselenggarakan oleh beberapa universitas. Walaupun mahasiswa kami baru 2 angkatan, tapi kami mengupayakan untuk mahasiswa ini ikut bisa mengikuti atau berkontribusi dengan universitas lain agar mereka mempunyai pengalaman di situ. Nah, salah satunya kemarin 2 kali mahasiswa kami mengikuti kompetisi debat di 2 universitas. Kemudian ya tidak penting selalu kita sampaikan untuk juara ataupun enggaknya, yang penting pengalaman dari kalian, kemudian pendampingan semangatnya dari kalian seperti ini. Selalu kita motivasi, kita beri dukungan ke mahasiswa gitu. Selagi kita bisa mencoba, apa salahnya gitu ya. Jadi jangan sampai takut mencoba ya Bu. Betul. Ya. Nah, itulah kalau misalnya gambaran Sobat Jaya ya. Gambaran Sobat Jaya ketika Sobat Jaya itu kuliah di program studi Hukum FES Unjani Yogyakarta. Oke, kita kembali lagi Bu ya. Nanti ada pertanyaan di jam 3 kurang 7 menit deh ya. Nanti ada pertanyaan dan cepet-cepetan ya. Nah, ini kembali lagi ke yang tadi keunggulan prodi hukum nih. Ini saya masih benar-benar ingin tahu nih Bu ya. Nah, kira-kira kan konsentrasinya adalah mempelajari atau keunggulannya adalah hukum militer nih. Nah, kira-kira di militer itu sendiri ya, pada saat ini kan terkait dengan COVID-19 kan keamanan itu dikerahkan gitu ya, polisi, TNI, dan bahkan TNI ada yang memberikan sumbangan ke penduduk dan kemudian memperoleh penghargaan gitu ya dari Kemenkumham kayak gitu ya. Nah, itu kira-kira bagaimana Ibu linknya dengan hukum militer gitu terkait dengan COVID ini? Iya, berarti kan itu istilahnya bagaimana jiwa sosialnya kita dalam menghadapi masalah atau situasi kondisinya seperti ini gitu. Dan memang dari
sisi jurusan hukum ini kan juga menekankan kita kepada istilahnya adalah keterkaitan sosial yang ada di dalam masyarakat, lingkup masyarakat seperti apa, dan kita juga harus bisa menjaring seluas-luasnya link ataupun kerjasama dengan instansi yang lainnya. Seperti dalam ranah militer itu memang kita harus bagaimana khususnya bagi Sobat Jaya yang memang tertarik dengan dunia sosial, dengan instansi manapun itu kan juga memang kita harus bisa untuk mengerahkan segala upaya, segala usaha yang harus kita jalani begitu kan. Jadi beberapa hal memang kita menjalin kerjasama dengan salah satunya adalah kepolisian, datasemen kepolisian yang ada di Jogja. Di situ kemarin kita juga berkomunikasi bagaimana sih Pak sebenarnya penanganan COVID-19, kemudian bagaimana sih kemudian TNI mempunyai peran di situ, bagaimana sih kemudian ketahanan negara ini bisa tetap kita jaga seutuhnya agar masyarakat atau negara Indonesia ini juga tetap aman dengan situasi dan kondisi seperti Betul, ini ya sama gitu. halnya seperti yang kemarin napi-napi dapat Iya, remisi ya Bu. Napi-napi yang dapat remisi mereka dibebaskan, tapi malah mereka berulah lagi ketika terjun di masyarakat. Nah, ini mahasiswa ataupun Sobat Jaya semuanya juga harus tahu bagaimana sih ya sebenarnya memang merupakan suatu upaya, harapannya kan biar bisa lebih baik ke depannya, tapi kan konsekuensinya juga pasti ada begitu. Jadi ketahanan negara itu pun juga sudah merupakan upaya maksimal yang dilakukan oleh para TNI, kepolisian, dari segi ranah penegak hukum yang lainnya, dan dari komunikasi itu kan menjadi kita tahu dengan adanya link kerjasama dengan instansi-instansi militer, kita juga jadi tahu kita diskusikan terkait dengan itu, karena ya kita pun juga berencana akan menyelenggarakan suatu diskusi tentang ketahanan negara bagaimana di tengah masa COVID-19 ini sedang ada seperti itu kan, dan salah satunya kita mungkin kedepannya akan mengundang dari instansi militer, kepolisian, kemudian dari segi penegak hukum yang lainnya. Itu salah satu mungkin keunggulan dari kami yang kita bisa menjalin link kerjasama dengan instansi militer gitu Pak. Baik, Sobat Jaya pasti sudah paham ya. Itulah keunggulan dari Prodi Hukum FES Unjani Yogyakarta. Jadi tidak perlu khawatir kalau Sobat Jaya ingin bergabung, silahkan gabung aja langsung ke Prodi Hukum FES Unjani Yogyakarta dan silahkan daftar di pmb.unjaya.ac.id. Kalau misalnya pakai jalur raport, silahkan di-scan jalur raport Anda dari semester 1 sampai semester 5, udah kirim via WhatsApp maksud saya, itu langsung dilayani. Silahkan kontak langsung dilayani juga. Jadi memang fast respon untuk tim PMB dari Unjani Yogyakarta. Baik, Ibu, karena ini waktunya sudah mau mendekati finish dan tidak terasa ya ternyata. Nah, sebelum kita tutup, itu kira-kira kita kasih pertanyaan satu lagi deh, karena sebenarnya door prize kita masih banyak banget, cuma karena waktu kita terbatas, ya akhirnya kita harus gimana lagi gitu ya. Besok kita akan disambung lagi besok ya. Oke, sekarang terakhir nih door prize ya, pertanyaannya monggo Bu. Pertanyaannya apa ya? Tentang apa ini kira-kira? Keunggulan. Tadi kan konsentrasi. Ya, konsentrasi. Atau saya belum menyiapkan pertanyaan ini kebetulan ya Pak ya. Atau mungkin harapan yang diinginkan mahasiswa. Gimana? Profil lulusannya? Oke, boleh. Dari profil lulusan dari Prodi Hukum FES Unjani Yogyakarta ya. Salah satu. Oke, silahkan Sobat Jaya yang nonton live IG dari awal sampai akhir dan atau yang baru gabung kalau ingin coba-coba tidak apa-apa. Kira-kira profil lulusan dari Prodi Hukum FES Unjani Yogyakarta itu apa sih sebenarnya? Satu aja. Banyak banget. Sebenarnya lulusan hukum itu yang kemudian nanti bisa bekerja di instansi apapun itu. Iya, gitu tadi udah disebutkan ada profesi-profesi ya. tertentu, profil lulusannya apa saja. Karena ya mungkin ini untuk gambaran biar nanti bisa jawab ya. Karena profil lulusan kita kan di Prodi Hukum itu sendiri, mungkin nanti Sobat Jaya bisa menyebutkan secara spesifik profesinya itu apa gitu. Kalau secara umum profil lulusan kita ini kan ada yang ya jelas ahli di bidang peradilan, ahli di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan, ahli di bidang hukum bisnis, ahli di bidang penelitian, pengembangan ilmu, dan yang jelas ahli di bidang hukum militer. Nah itu Sobat Jaya mungkin bisa disebutkan profil lulusannya seperti apa, profesi yang lebih khusus lah
Iya, jadi Untuk kalau profil misalnya lulusan hukum Sobat seperti apa? Jaya kuliah di Prodi Hukum FES Iya. Unjani Yogyakarta, kira-kira nanti lulusannya jadi apa sih sebenarnya Ah, gitu ya bisa maksudnya? sebutkan 2 Bisa profesi. sebutkan 2 profesi atau tadi 1 profesi itu 2 profesi, Bu? 2 atau 1? Monggo. Oh, 1 tadi ya? Satu, Oke, 1. ya. Ayo, ini ada Sandy Nova advokat, ada Din KRT hakim, Oke. Din KRT jaksa pengacara. Lah kira-kira profil lulusannya nih dari Prodi Hukum FES Unjani Yogyakarta itu apa sih sebenarnya? Ayo silakan, nanti ada door prize tadi, uang pulsa, atau nanti akan memperoleh host dan domain ya sebanyak 1 giga ya, host domain website ya. Bagi yang bisa mengutak-ngatik terkait dengan website itu nanti dapat free itu. Jadi dari kami akan dapat door prize itu ya. Silakan 2 menit lagi sebelum kami tutup. Ini baru Sandy dan Din KRT. Jadi sukses. Iya, Bros Tisu. Boros Tisu ya. Pastinya jadi sukses ya. Oke, 2 menit lagi. Kira-kira profil lulusannya apa? Tadi sudah disebutkan loh sama Ibu Niken gitu ya. Mengadili orang, Rama. Ya memang benar mengadili orang ya. Mau jadi penuntut umum atau apa itu namanya? Oh iya, penuntut atau dituntut. Ayo kira-kira apa nih? Tadi keunggulannya udah disampaikan, ya kan? Iya. Belajarnya tadi udah disampaikan. Nah kira-kira setelah belajar itu dia akan jadi apa sih profil lulusannya? Karena tadi ada keunggulannya sendiri gitu ya. Ayo, 1 menit lagi, saya tunggu. Atau dari 2 tadi ada yang sudah betul belum, Bu? Siapa yang Tadi itu paling yang paling awal? awal itu adalah dari Sandy Noval, advokat. Kalau yang dari Din KRT itu hakim, jaksa, Benar pengacara. sih. Cuman yang jawaban paling awal aja. Jawab. Sebenarnya semuanya benar itu. Oh, Hakim, sebenarnya. advokat, Oke. kemudian pengacara. Oke. Siapa Mas Sandi ya? Jadi sebenarnya ini semua jawabannya itu betul ya. Iya, Jadi profilnya, advokat, jadi profesinya. profesinya jadi Hakim, advokat, jadi jaksa. hukum, jaksa, pengacara dan lain sebagainya. Akan tetapi yang duluan menjawab adalah dari Kak Sandy Noval. Ya, Yeay. selamat buat Kak Sandy Noval. Anda nanti akan kami japri dan akan kami kasih tahu kira-kira door prize yang didapatkan oleh Kak Sandy itu apa sih sebenarnya ya. Oke, baik. Karena sudah pukul 14.55, terima kasih Sobat Jaya yang ada di rumah yang selalu ikut di dalam Talkshow Unjaya ini. Semoga selalu bermanfaat apa yang kami berikan kepada Sobat Jaya. Sebelum ditutup, Ibu Niken ada yang ingin disampaikan ke Sobat Boleh. Jaya yang ada di rumah? Ya, siap. Oke, jadi mungkin itu seputaran terkait tentang prodi hukum yang ada di Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Ahmad Yani gitu ya Kak ya. Jadi diharapkan kepada mungkin Sobat Jaya yang sudah mendengarkan atau melihat live on Instagram ini, mungkin nanti kemudian ada rasa ketertarikan nih, rasa ingin tahu lebih juga, misalkan kalau ingin tahu lebih terkait tentang prodi hukum, kami bisa menghubungi saya atau bisa menghubungi media sosial ataupun media-media lain. Mungkin saya sebutkan IG. media Ya, sosial boleh, dari boleh. prodi hukum ya. Boleh. Bisa jadi bisa Sobat Jaya follow IG prodi hukum kami @prodihukum_unjani_yk. @prodihukum_unjani_jogja. Ya, Unjani YK ya. Unjani YK. Oke. Kemudian bisa juga kalau mau tahu lebih terkait tentang prodi hukum, kita juga ada channel YouTube-nya prodi Ada channel hukum, YouTube-nya. bisa Oke. di search aja di YouTube prodi hukum FES Unjani Jogja. Oke, ada IG dan ada YouTube. Ya, bisa. Kalau IG @prodihukum_unjani_YK. Terus kalau YouTube Prodi Hukum FES Unjani Prodi Hukum Jogja. FES Unjani Jogja. Ya. Jadi kalau misalnya ingin tahu terkait dengan prodi hukum silahkan chat di sosmed tersebut ya. Dan kalau ingin daftar silahkan klik di website
pmb.unjaya.ac.id. Lupa. Iya, hampir lupa karena banyak sekali. Oke, karena sudah 14.57, terima kasih sekali Sobat Jaya sudah senantiasa mengikuti acara kami dari hari ke hari dan minggu ke minggu, dan alhamdulillah selalu lancar, dan semoga kedepannya para Sobat Jaya tetap menyaksikan karena berbagai macam informasi yang bermanfaat pasti akan kami sampaikan ke Sobat Jaya yang ada di rumah. Saya Warno Ngapakers dan narasumber kami yang sangat ahli di bidang advokat Ibu Niken pamit undur, sampai jumpa dan selamat siang, bye.